guys semua, hari ini kita akan belajar tentang vektor bagian yang pertama, yaitu tentang arah dan modulus serta penjumlahan dan geometrisnya. Andaikan kita punya titik P, yaitu 1,-2, dan di bagian lain ada titik Q, yaitu min 4,10, kemudian dari P kita hendak menuju Q, maka kita punya arah vektor PQ, yang rumusnya Q dikurangi P. Sehingga arah vektor PQ itu adalah pengurangan titik Q, yaitu min 4,10, oleh vektor titik P, yaitu 1,-2. Sehingga arah vektor PQ itu menjadi min 5,12. Bentuk seperti ini dinamakan vektor baris. Bisa juga ditulis dalam bentuk vektor kolom. Dan selanjutnya bisa juga menambahkan komponen I dan J, sehingga menjadi sebuah vektor basis. Oke guys, kita akan mencari panjang vektor PQ. Panjang vektor PQ itu adalah akar dari min 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Dari mana angka tersebut? Dari komponen vektornya. Sehingga kita punya panjang vektor PQ itu adalah akar 25 ditambah 144. Kalau dijumlahkan jadi akar 169. Sehingga ketika diakarkan menjadi 13 satuan. Oke, andaikan kita punya titik lain, titik S, yaitu 1,2,3. Kemudian di bagian lain kita punya titik R, yaitu min 1, 5, dan min 3. Jika dari S menuju R, kita punya vektor SR, yang rumusnya R dikurang S. Sehingga arah vektornya adalah menjadi SR itu sama dengan min 1, 5, min 3 sebagai titik R, dikurangi dengan 1, 2, 3 sebagai titik S. Maka kita punya vektor SR itu adalah min 2, 3, min 6. Dapat pula ditulis dalam bentuk vektor kolom seperti itu, atau vektor basis. Ada komponen I, J, dan K-nya. Kemudian kita akan mencari panjang vektor SR, guys. Panjang vektor SR itu adalah min 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah min 6 kuadrat. Sehingga kita punya panjang SR adalah akar dari 4 tambah 9 tambah 36, hasilnya akar 49. Kalau diakarkan jadi 7 satuan. Oke guys, yang sebelah kiri itu adalah merupakan vektor 2 dimensi. Yang sebelah kanan itu adalah merupakan vektor 3 dimensi. Oke, kita lanjut. Kita punya vektor posisi 2 dimensi. Ya, kita hendak dari koordinat O menuju titik A. Tinggal melakukan 2 langkah ke arah kanan. Kita simpan angka 2 di situ. Dan 6 langkah ke arah atas. Sehingga kita menyimpan angka 6 di situ. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa arah OA sama dengan vektor A. Di mana komponennya adalah 2,6 sebagai vektor baris atau 26 vektor kolom. Dan yang terakhir adalah vektor basis. 2I ditambah 6J. Oke. Andaikan kita juga ingin bergerak dari O menuju titik B, maka tinggal lakukan 5 langkah ke arah kanan, simpan angka 5 di situ. Kemudian 5 langkah ke arah atas. Ya, kemudian simpan angka 5 di situ. Sehingga kita punya arah OB yang kemudian dinamai vektor B. Dan kita tuliskan dalam bentuk vektor baris yaitu 5,5. Atau dalam bentuk vektor kolom 5, 5, atau vektor basis 5i ditambah 5c. Oke, kita lanjut dengan vektor posisi 3 dimensi. Andaikan kita punya titik O dan titik A. Kita hendak bergerak dari O menuju titik A. Maka tinggal kita lakukan 2 langkah ke arah belakang, simpan min 2 di situ. Kemudian 5 langkah arah ke kanan. Sehingga kita simpan angka 5 di situ. Oke, next. Kemudian 4 langkah ke atas. Sehingga kita simpan angka 4 di bagian itu. Oke, sehingga kita punya sebuah vektor OA atau dikasih nama vektor A. Ya. Yang memiliki komponen min 2, 5, 4 dalam bentuk vektor baris atau vektor kolom. Dan vektor basisnya min 2i tambah 5j ditambah 4k. Oke. Kita punya vektor posisi 3 dimensi yang lain. Misalkan punya titik O dan B. Kita hendak bergerak dari O menuju B. Maka tinggal lakukan 2 langkah ke arah depan. Simpan angka 2 di situ. Kemudian 5 langkah ke arah kiri. Simpan min 5 di tengah-tengah.
Oke, dan yang terakhir adalah 3 langkah ke arah atas, maka simpan angka 3 di situ. Sehingga kita punya sebuah arah OB atau dinamakan vektor B. Yang komponen-komponennya adalah 2, min 5, 3 sebagai vektor baris atau 2 min 5, 3 vektor kolom. Dan ada vektor basis di situ. 2i min 5j ditambah 3k. Oke, selanjutnya kita akan berbicara tentang penjumlahan vektor posisi. Andaikan kita punya vektor A dan B, kita akan mencari A plus B. Maka simpanlah A di situ. Kemudian selanjutnya simpanlah vektor B di situ. Maka kita akan mendapatkan gambaran geometris vektor A tambah B, yaitu dari pangkal menuju ujung. Oke, bagaimana penerapannya dalam keseharian? Andaikan kita punya sebuah vektor A yang mewakili arah Sukabumi ke Indramayu, dan vektor B yang mewakili arah Garut ke Indramayu, seperti itu. Maka kita akan mencari vektor yang mewakili arah Sukabumi ke Garut. Maka kita gambarkan A di situ, kemudian vektor min B itu adalah berbeda arah dengan vektor B, sehingga kita punya arah Sukabumi ke Garut adalah A min B, seperti itu. Oke, kita lanjut. Masih tentang penjumlahan vektor posisi, saya punya vektor C dan D. Kita akan mengetahui penjumlahan 2C dikurangi D. Maka simpanlah vektor C di situ. Karena ada 2, maka kita rangkaikan 2 vektor C seperti itu. Sehingga kita punya 2C yang arahnya ke sana dengan panjang 2 kali dari C. Kemudian kita simpan vektor minus D. Berlawanan arah dengan D. Cukup dengan memindahkan arah panahnya ke bawah, sehingga kita punya vektor 2C min D. Penerapan penjumlahan vektor 3 dimensi, kita misalkan punya tata surya. BS adalah vektor P mewakili arah bumi ke Saturnus. Arah BM adalah vektor Q yang mewakili bumi ke Mars. Maka vektor yang mewakili arah planet Mars ke planet Saturnus adalah MS. Maka kita simpan vektor Q di situ. Selanjutnya kita simpan arah MS Maret ke Saturnus seperti itu. Kemudian selanjutnya kita simpan vektor P, ya. Maka dari gambar di atas kita akan mendapatkan bahwa penjumlahan P itu hasil jumlah dari vektor Q dan ditambah arah MS. Yang ditanya adalah arah MS berapa, maka tinggal ganti posisi. Sehingga kita pindah ruaskan MS, maka kita punya P dikurangi Q. Oke. Sekarang kita mulai dengan penjumlahan beberapa vektor posisi. Kita punya vektor A, vektor B, kemudian vektor C seperti itu, dan vektor D yang lebih pendek. Jika kita operasikan penjumlahan A tambah B tambah C tambah D, maka simpan A di situ. Rangkaikan dengan B, rangkaikan dengan C. Next, kemudian rangkaikan dengan D. Maka secara geometris kita punya vektor A plus B plus C plus D adalah seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi dengan penjumlahan yang lain. Misalkan ingin mencari B ditambah 2D tambah 3A min 4C. Maka simpanlah B di situ. Kemudian selanjutnya rangkaikan dengan 2D. 2 buah vektor B yang arahnya ke bawah. Kemudian rangkaikan juga dengan vektor 3A. Maka simpanlah 3A di situ. Sebagaimana arah yang ada. Kemudian selanjutnya rangkaikan dengan minus 4C. C arahnya ke bawah, tapi kemudian kalau minus C jadi arahnya ke atas. Sehingga kita punya secara geometris vektor B ditambah 2D plus 3A min 4C seperti itu. Oke. Kita terapkan pada beberapa soal. Pada contoh yang pertama, misalkan kita punya vektor AB 8 min 23 dan vektor AD. Kita punya CB sama dengan 2 per 3 AD. Maka tinggal 2 per 3 dikalikan dengan AD. Sehingga kita punya CB adalah 6,4,2. Tapi dari situ kita punya vektor BC, tinggal ganti tanda saja jadi min 6, min 4, dan min 2. Kemudian kita ingin mencari vektor AC, yaitu yang rumusnya BC dikurangi BA. Maka BA itu adalah kebalikan dari AB, tinggal berganti tanda saja. Sehingga sekarang kita punya vektor AC adalah pengurangan BC oleh BA. Hasilnya AC sama dengan 2 min 61. Tapi yang ditanyalah panjang AC. Seperti biasa tinggal kita akarkan. Hasilnya adalah akar 41. Kita lihat contoh yang kedua. Diketahui vektor A dan vektor B yang ditanya. Berapakah vektor A?
jika A sama dengan minus B, kita tuliskan A sama dengan minus B, sehingga kita memperoleh komponen I itu harus sama, sehingga T sama dengan min T ditambah 2. Hasilnya adalah T bernilai min 1. Kemudian komponen K juga harus sama, sehingga kita punya H sama dengan 3, sehingga kita memperoleh semua komponen A tinggal diganti dengan nilai T dan H yang diketahui. Jawabannya D. Oke, penerapan pada soal lainnya. Kita punya titik A, B, dan C, di mana A adalah arah AB. Yang rumusnya B dikurangi A, sehingga kita bisa menghitung B simpan di situ. Kemudian A juga simpan di situ. Kemudian kita kurangi. Maka kita punya vektor A yaitu 2 min 3, min 3. Selanjutnya kita ingin mencari B, yaitu arah CA. Yang rumusnya A dikurangi C, simpanlah A di situ. Kemudian nek dikurangi dengan C yang disimpan kemudian. Maka kita punya vektor B itu adalah min 3, 2, 0. Maka sesuai pertanyaan C adalah B dikurangi A. Maka simpanlah B di situ. Dikurangi dengan A yang sudah kita hitung tadi. Maka kita dapat vektor C adalah min 5, 5,3. Jawabannya B. Next, untuk contoh yang keempat, kita punya vektor U dan V, di mana W sama dengan 3U dikurangi 4V. Kita ingin mencari panjang W. Maka kita tuliskan W sama dengan 3U dikurangi 4V, simpan U di situ. Dan simpan V kemudian. Kalikan ke dalam kurung angka-angka koefisiennya, maka kita punya W yang seperti itu. Komponen I-nya kita jumlahkan, dapat I. Komponen J-nya kita jumlahkan, dapat 2J. Komponen K-nya tinggal kita simpan ke bawah, karena nggak ada K yang lain. Maka, karena yang ditanya adalah panjang dari W, maka kita gunakan W sama dengan akar 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, yaitu sama dengan akar 1 tambah 4 tambah 9 sama dengan akar 14. Jawabannya E. Oke, lanjut pada penerapan soal berikutnya. Contoh yang kelima, kita punya vektor A, B, dan C. Yang ditanya 2A min 3B min 5C. Maka tinggal kita ganti A-nya. Kita ganti B-nya seperti itu. Dan kita ganti C-nya sesuai dengan rumus yang kita punya di soal. Kita kalikan koefisiennya ke dalam kurung, kita peroleh seperti berikut. Kemudian jumlahkan komponen I, sehingga kita punya hasilnya 5I. Jumlahkan komponen J, hasilnya minus 2J. Dan jumlahkan komponen K, hasilnya K. Maka kita punya jawaban adalah C. Oke, kita lihat contoh yang keenam. Kita punya titik A, B, di mana ada P di antara AB. A itu 1,02, B adalah 42 min 3. Ada titik P di tengah-tengah, di mana AP itu 2, PB itu 3. Maka untuk mencari P, itu mudah saja gunakan rumus. P sama dengan 2B ditambah 3A per 2 ditambah 3. 3A dapat dari situ, 2B dapat dari perkalian silang 2 dengan B. Kita hitung, selanjutnya kita dapat titik P. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut lagi pada contoh yang ketujuh. Kita masih punya titik P, Q, dan R, di mana R adalah pada perpanjangan PQ. Kurang lebih seperti itu, ya, R pada perpanjangan PQ, di mana PQ itu angka perbandingan 3, QR adalah 4. Maka untuk mencari R, kita gunakan cara yang tadi. Q sama dengan 3R tambah 4P dibagi 3 plus 4. Oke, kita hitung. Kita kalikan 7 dengan 1 min 43. Kemudian selanjutnya kita hitung. Ya, didapat seperti itu. 3R pindah ruas, sehingga nanti R-nya dapat dengan pembagian 3. Jawabannya adalah B. Oke, next. Contoh yang ke-8. Kita punya vektor A, B, dan C. Yang ditanya 2A ditambah 2B dikurangi 3C. Maka simpan A di situ. Simpan juga B di bagian itu. Kemudian C juga diketahui, simpan di bagian belakang. Oke. Kemudian koefisiennya kita kalikan ke dalam, diperoleh 3 buah vektor seperti itu. Kita jumlahkan, dapat min 1, 13, min 2. Jawabannya D. Oke. Lanjut dengan contoh yang ke-9. Kita punya sebuah jajaran genjang PQRS.
Maka kita gambarkan dulu sebuah sumbu X, sumbu Y, dan pusat koordinat. Kemudian kita gambarkan jajaran genjang PQRS, di mana titik P, vektor posisinya P, titik Q, vektor posisinya Q, titik R, vektor posisinya R, dan S, vektor posisinya S juga. Nah, kemudian kita akan mencari persamaan vektor S. Kita gambarkan ada dua buah segitiga di situ. Segitiga OPS dan segitiga OQR. Dari gambar terlihat bahwa S adalah hasil penjumlahan dari P ditambah PS. Oke, kelihatan dari gambar. Oke, tapi kemudian juga dari gambar kita tahu bahwa vektor PS itu sama dengan QR. Oke, dan selanjutnya pada segitiga yang besar kita punya vektor R merupakan penjumlahan dari vektor Q ditambah vektor QR. Oke, selanjutnya ya tinggal kita pindah ruas, maka QR sama dengan R dikurangi Q. Kemudian QR disubstitusikan, kita dapat vektor S. P ditambah R dikurangi Q. Tentu aja jawabannya A. Next, ya kita lihat contoh yang ke-10. Kita berkenalan dengan segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F, di mana AB adalah vektor U, AF adalah vektor V. Yang ditanya AB tambah CD tambah AD tambah AE tambah AF. Kita gambarkan segi 6 beraturannya. Kita ingat U adalah AB dan AF itu sama dengan vektor V. Oke. Kemudian dari gambar kita bisa lihat bahwa vektor CD sama dengan AF yaitu V. Dan kemudian AD itu 2 kali BC. Sehingga kita bisa menghitung AD, ya, yaitu AB ditambah BC, oke, dan ditambah vektor CD. Maka AD-nya bisa diganti dengan 2BC, sama dengan AB-nya diganti dengan U, dan CD-nya diganti dengan V, sehingga BC adalah U ditambah V. Tapi karena AD sama dengan 2BC, maka AD adalah 2U ditambah 2V. Selanjutnya kita gambarkan lagi segi 6-nya. Kita lihat dari gambar bahwa FE sama dengan BC, sama dengan U ditambah V. Oke, sudah kita hitung tadi. Selanjutnya adalah, dari gambar pula kita lihat AE itu sama dengan AF ditambah FE. Sehingga AE itu adalah V yang menggantikan AF, ditambah U plus V. Sehingga kita hitung U ditambah 2V. Maka dengan demikian AB tambah CD tambah AD tambah AE tambah AF adalah seperti itu. AB diganti dengan U, CD diganti dengan V, AD diganti dengan 2U tambah 2V, AE diganti dengan U tambah 2V, dan AF diganti dengan V. Hasilnya 4U ditambah 6V. Jawabannya E. Oke, yang terakhir. Contoh yang terakhir, masih segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F. Hanya yang membedakan adalah bahwa AB itu adalah vektor U, sementara BC merupakan vektor V. Yang ditanya adalah apakah vektor CD? Maka kita gambarkan lagi seperti biasa. Kita tahu bahwa ada vektor AD, di mana vektor AD adalah penjumlahan dari vektor AB ditambah vektor BC, seperti terlihat dari gambar, dan ditambah dengan vektor CD. Oke, kemudian kita ganti bahwa AD sama dengan 2BC. Ya. Padahal kita juga punya AB adalah vektor U dan BC adalah vektor V. Sehingga kita substitusikan, maka BC diganti dengan 2V, kemudian AB diganti dengan U, oke, kemudian BC diganti dengan V. Dan kita bisa menghitung CD itu dengan pindah ruas U dan V, sehingga kita punya 2U dikurangi U dikurangi V. Maka vektor CD sesungguhnya sama dengan V dikurangi U. Tapi jangan khawatir, ada cara lain yang lebih mudah, yaitu tetap gambarkan segi 6-nya, CD itu digeser ke bawah. Seperti itu. Maka dari gambar kelihatan U ditambah
vektor CD itu pasti sama dengan vektor Pi. Prinsip penjumlahan vektor. Maka untuk mencari CD, U-nya tinggal pindah ruas ke kanan. U dikurangi V dikurangi U. Oke. Nah, selanjutnya silahkan dilatih jurus-jurusnya seperti ini pada 9 soal vektor. Silakan untuk dilatih. Tak ada yang mahir tanpa latihan. Selamat berlatih. Untuk pembahasannya bisa kamu ikuti link berikut. Silakan coba dulu. Oke, nanti kita ketemu di dalam vektor bagian yang kedua. Terima kasih.